Maka, you don't realize what you got until it's actually gone adalah kalimat yang tepat. Kalimat itu membawa makna yang sangat mendalam untuk Timnas Indonesia U23. Kita tidak akan menyadari betapa berharga atau pentingnya sesuatu sampai Anda benar-benar kehilangannya. Dan sesuatu itu adalah Sinteyong. Halo Sobat Garuda Nusantara dari Sabang sampai Merauke, jumpa lagi dengan Gol TV. Kali ini Gol TV akan membahas terkait Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 baru saja kalah melawan Timnas dari Korea dan harus balik kanan dari Piala Asia U23. Kali ini Gol TV akan mereview video dari Starting 11. Jangan lupa untuk ikuti dan juga like dan komen semua video yang ada di Starting 11. Oke, kali ini kita akan membahas mengapa Indonesia sampai balik kanan dari Piala Asia U23, sedangkan tahun lalu Indonesia sempat menjadi finalis di Piala Asia U23 dan sempat mengalahkan raksasa Asia Korea Selatan. Namun kali ini berbanding terbalik. Siapa yang harus disalahkan? Oke guys, daripada kita penasaran, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Selesai. Ik zijn veel meer Ivayen, Strala, we hebben Loepelen, Lido. Ja, er zit wel verschil in die telefoon. Maar die kennen die niet lopen. Dus het is een heel mooi verhaal, maar die heeft het half in eerste helft al gepakt. Ja, maar niet zo makkelijk. Jika harus menggambarkan kondisi Timnas Indonesia U23 saat ini dengan sebuah quotes, maka you don't realize what you got until it's actually gone adalah kalimat yang tepat. Kalimat itu membawa makna yang sangat mendalam untuk Timnas Indonesia U23. Kita tidak akan menyadari betapa berharga atau pentingnya sesuatu sampai Anda benar-benar kehilangannya. Dan sesuatu itu adalah Sinteyong. Tanpa pelatih asal Korea Selatan itu, Garuda Muda gagal mempertahankan prestasi di Piala Asia U23. Jangankan berprestasi, lolos ke putaran final saja tidak. Betul. Timnas asuhan Gerald Vandenburg gagal ke Piala Asia U23 2026 setelah cuma jadi runner-up grup J di babak kualifikasi. Mirisnya lagi, di klasemen runner-up terbaik, Indonesia termasuk tim dengan poin terendah sama seperti Kuwait. Poin yang didapat bahkan lebih sedikit dari Kamboja. Jelas, kegagalan ini jadi sorotan utama bagi publik pecinta tim nasional. Karena di edisi sebelumnya, Indonesia Muda benar-benar menggetarkan panggung Asia. Tim yang kala itu dipimpin oleh Sinteyong menjelma jadi mimpi buruk tim-tim raksasa. Lantas, kalau sudah begini, apakah pelatih yang baru patut disalahkan? Untuk mengingat sebagus apa Timnas Indonesia U23 kala itu, kita akan sedikit bernostalgia. Dengan status underdog dan tim debutan, Garuda Muda yang dipimpin oleh Rizky Ridho itu bisa dibilang sebagai salah satu pencapaian paling membanggakan dalam sejarah sepak bola kelompok usia Indonesia. Mereka tampil mengejutkan di fase grup. Tim asuhan Sinteyong berani bermain terbuka, disiplin dalam bertahan dan cepat dalam transisi menyerang. Di fase grup, Indonesia berhasil mencatat hasil gemilang termasuk kemenangan bersejarah atas tim-tim yang lebih berpengalaman seperti Australia. Indonesia U23 bahkan mempertontonkan salah satu permainan tercantik dalam sejarah saat menghadapi Yordania. Garuda Muda menang 4-1, Indonesia mendominasi dan hampir semua gol dicetak dengan cara yang menawan.
hingga akhirnya memastikan diri lolos ke perempat final, sebuah capaian yang sebelumnya terasa mustahil. Momentum apik tidak berhenti di situ, mereka melangkah lebih jauh hingga mencapai semifinal. Usai menang dramatis dari Korea Selatan, pencapaian yang menegaskan bahwa Indonesia bukan sekedar pelengkap, tetapi benar-benar mampu bersaing dengan elit Asia. Setelah melampaui ekspektasi seluruh dunia, Indonesia U23 kala itu dihadapkan dengan kesempatan yang lebih besar, yakni Olimpiade Paris tahun 2024. Setelah gagal menjadi juara 3 Piala Asia U23 di Qatar, Indonesia harus menghadapi wakil Afrika, Guinea U23 untuk mengamankan 1 tiket terakhir ke Olimpiade. Laga yang teramat berat bahkan untuk bintang lapangan seperti Marcelino Ferdinand. Guinea yang lebih berpengalaman berhasil memanfaatkan peluang dengan efektif. Indonesia kalah dan harus merelakan mimpi tampil di Olimpiade pupus di ambang pintu. Meski gagal, perjalanan itu tak akan pernah terlupakan. Momen itu menunjukkan betapa besar lompatan yang dibuat tim ini. Maka dari itu, ekspektasi pun mulai terbangun pada tim muda Indonesia. Para fans dan federasi memberi target mutlak untuk kembali mengulangi prestasi tersebut di ajang berikutnya. Dilansir Kompas, manajer timnas U23 Indonesia Ahmed Zaki Iskandar pasang target tinggi untuk Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026, yakni lolos langsung ke putaran final. Namun target boleh sama, sedangkan nahkoda beda. Beberapa bulan sebelum babak kualifikasi, Sinteyong dilucuti jabatannya. Ia digantikan oleh menir Belanda Gerald Vanenburg. Bersama pelatih baru, Ahmed Zaki tak tanggung-tanggung menargetkan 9 poin dari 3 laga agar Garuda Muda bisa mengunci posisi puncak klasemen. Namun Ahmed Zaki tampaknya agak keblinger. Sebagai pelatih anyar, Gerald mengaku butuh beberapa penyesuaian. Sinteyong dikenal dengan pendekatan intensitas tinggi, pressing ketat, transisi cepat dan disiplin organisasi. Vanenburg datang dengan gaya Belanda yang lebih menekankan kontrol bola, sirkulasi dan build up rapi. Adaptasi dari gaya reaksi agresif ke gaya total football tentu tidak bisa dilakukan hanya dalam beberapa laga. Dengan kata lain, Vanenburg harus melalui dari awal. Ia melewati fase membongkar lalu membangun ulang, bukan hanya sekedar melanjutkan apa yang diwariskan oleh Sinteyong. Jadi ya butuh waktu. Dan benar saja ketika Ahmed Zaki sudah pede, hasil buruk justru yang didapat. Berstatus semifinalis Piala Asia U23 di edisi sebelumnya, Garuda Muda justru tampil di bawah standar. Meski sering menguasai permainan, masalah mendasar muncul di penyelesaian akhir yang lemah. Di laga perdana, Indonesia ditahan imbang oleh bumbu dapur alias Laos dengan skor 0-0. Tak mencetak gol melawan tim sekelas Laos adalah hal yang memalukan bagi Indonesia, mengingat levelnya sudah jauh. Meskipun pada akhirnya menang besar 5 gol tanpa balas atas Makau, Indonesia tak punya poin yang cukup untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Kekalahan atas Korea Selatan di laga pamungkas jadi akhir perjuangan anak asuh Gerald Vanenburg di babak kualifikasi. Jelas ini sebuah penurunan drastis yang bikin makin sebel. Timnas Thailand dan Vietnam justru lolos melalui jalur juara grup. Status Indonesia yang menjadi tuan rumah grup J makin memperlihatkan bahwa hasil ini sangat memalukan. Timnas U23 sebenarnya tidak kekurangan penguasaan bola. Di atas kertas mereka tampil lebih superior dibandingkan lawan-lawannya. Passing-passing pendek antar lini berjalan lancar, sirkulasi bola pun mulus dari belakang ke depan. Statistik menunjukkan dominasi jelas dalam hal ball possession dan jumlah tembakan. Tapi di balik dominasi itu ada satu masalah besar, permainan yang monoton. Inilah paradoksnya. Tim memang menguasai bola, tapi setiap masuk area lawan, pola yang terlihat hampir sama. Umpan silang yang mudah dibaca, minim kreativitas dan inisiatif. Lawan seperti Laos dan Korea Selatan tahu persis apa yang akan dilakukan Garuda Muda. Kalau dibandingkan dengan permainan Indonesia U23 versus Yordania U23 tahun lalu sih beda jauh ya. Meski sering menguasai permainan, masalah mendasar juga muncul di penyelesaian akhir yang lemah.
Kekurangan itu bahkan sudah diakui oleh kapten tim, Kadek Arel. Mengutip dari Liputan 6, di pertandingan melawan Laos, Arel merasa kurang fokus saat menyerang, khususnya dalam melakukan finishing, sehingga sulit memaksimalkan kesempatan di tengah solidnya pertahanan Laos. Di sisi lain, para pemain muda tampaknya memikul beban yang terlalu berat. Mereka membawa ekspektasi yang menggunung karena selalu dibanding-bandingkan dengan generasi sebelumnya. Setiap pertandingan Indonesia diawali dengan tekanan untuk selalu menang meyakinkan. Realitanya, permainan Indonesia tak seindah apa yang ada di bayangan. Dominasi hanya hadir di statistik, sementara di lapangan kreativitas buntu dan finishing tumpul. Tekanan membuat mental para pemain down, apalagi mereka baru saja kalah di final Piala AFF Juli lalu. Mental yang tak bisa dibangkitkan lagi oleh Gerald Vandenburg menyebabkan beberapa pemain turun performa. Contohnya seperti Jens Reven, di Piala AFF Doi jadi mesin gol, cetak 7 gol dan jadi top skor turnamen. Tapi di kualifikasi Piala Asia U23, Reven justru tak mendapat menit bermain yang cukup. Posisinya digantikan oleh striker yang sudah malang melintang di dunia tarkam, Hoki Caraka. Apakah eksperimen ini berhasil? Tentu tidak. Menariknya, Gerald Vandenburg berani pasang badan untuk pemain-pemainnya. Di jumpa pers pasca lawan Korea Selatan, dirinya membedah mengapa timnya kesulitan bersaing di babak kualifikasi dan mengapa timnya tak bisa dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mengutip dari CNN Indonesia, Vandenburg menyatakan ada masalah serius berupa menit bermain bagi para pemain U23. Menurutnya, tak semua pemain mendapat jam terbang yang banyak di klub masing-masing, sehingga mempengaruhi performa saat membela timnas Indonesia. Dirinya juga mengatakan bahwa materi pemain generasi sekarang jauh berbeda dengan generasi STY. Di era STY, banyak pemain tim utama yang turun membantu tim U23, seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivan Niener, Nathan Choaon, dan sebagainya. Tak cuma itu, Gerald juga menyinggung durasi persiapan. Persiapannya cuma beberapa hari saja, sedangkan di era STY pemain-pemain tersebut sudah bersama selama 2-3 bulan. Terkesan defensif, tapi masuk akal juga. Toh STY juga tak langsung membawa tim lolos ke Piala Asia U23 di percobaan pertama. Butuh 2 kali kesempatan hingga akhirnya sejarah tercipta. Namun perlu diingat juga, di percobaan pertama lawan yang dihadapi di babak kualifikasi adalah Australia, bukan Laos. Itu dia cuplikan videonya Sobat Garuda. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya, sebagai penggemar atau fans timnas, kita harus memberi dukungan, memberikan semangat untuk para pemain timnas Indonesia. Nasi sudah menjadi bubur, meskipun kita sudah tidak lolos, tapi tetap harus semangat ya menatap pertandingan ke depan. Oke Sobat Garuda, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tetap semangat, Garuda di dada. See you, bye-bye.